Shalom, saya berharap Anda semua tetap di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa dan kita tetap bersukacita walaupun kita sedang mengalami masa yang tidak baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada pelajaran kita di bulan ini adalah tentang kerendahan hati atau disebut dengan nama humility. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara melihat sebuah ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Apa sebetulnya yang diterjemahkan dengan kata keangkuhan? Keangkuhan itu Anda bisa lihat di gambar slide yang ditayangkan adalah orang atau pribadi yang suka meremehkan atau merendahkan orang lain, merasa dirinya superior, sombong, atau merasa diri lebih daripada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kaget, itu adalah gambaran tentang manusia, terutama yang hidup di zaman akhir ini. Kita akan lihat ada banyak manusia-manusia yang menyombongkan diri dengan pencapaian-pencapaian yang dialami oleh mereka. Tetapi kerendahan hati itu berbeda sekali, saudara-saudara, dengan yang dikatakan dengan kesombongan. Kerendahan hati adalah jiwa yang respect, penuh hormat, lembut. Orang ini mudah dibentuk, mudah untuk diubah. Seperti kata Injil Matius, belajarlah daripada aku, kata Kristus. Karena aku adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Seorang yang rendah hati sangat berhubungan dengan kelemah lembutan. Orang yang rendah hati tidak perlu mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak penting dan tidak perlu meributkan sesuatu yang tidak terlalu penting begitu. Misalnya ada orang bertanya, siapakah Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Kita menjawab. Tapi orang itu dengan angkuhnya, dengan pongahnya mengatakan, bukan George Washington. Dia mengatakan Thomas Jefferson. Nah, saudara, kalau kita pribadi yang lembut, pribadi yang rendah hati, ya kita biarkan saja orang dengan pendapatnya. Tetapi kalau kita tidak rendah hati, kita bukan pribadi yang lembut, maka kita akan menyoal, kita akan membantah, kita bahkan akan ribut dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu prinsip. Ya, orang yang suka bertengkar, orang yang suka ribut itu menggambarkan sebuah jiwa yang tidak lembut, yang tidak rendah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-4, di situ Anda bisa melihat. Ya, kita baca, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau Anda mempunyai anak-anak yang masih kecil, Anda bisa melihat anak kecil itu tatkala kita marah pada dia, kita bahkan mengomel dengan keras, tetapi dia bisa saja sekejap menjadi tidak enak begitu. Tapi tidak lama kemudian dia berubah. Dia cepat akrab dengan kita. Dia sudah tidak lagi menyoal persoalan yang tadi, bahkan dia melupakan. Itu sifat anak kecil. Tetapi tidak mudah bagi orang dewasa. Kejadian-kejadian yang baru
terjadi 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, tetap diingat dan tetap diungkap, tetap dipersoalkan. Artinya apa? Kita tidak menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya kita gampang sekali konflik. Nah, orang yang gampang konflik pasti dia akan mengalami permasalahan. Nah, kita lihat di dalam slide selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melihat karakteristik dari keangkuhan secara sekuler. Ya, pengertian orang yang disebut sombong, orang yang disebut angkuh secara prinsip-prinsip dunia. Yang pertama, tidak pernah mengakui kelemahan. Saya pernah berhadapan dengan seorang polisi yang menilang saya pada waktu itu karena saya punya plat nomor jatuh, dan saya bilang, "Pak, ini di luar kekuasaan saya. Setiap manusia punya kelemahan, sama seperti Bapak juga punya kelemahan." Tiba-tiba dengan meledak dia marah, dia mengatakan, "Jangan bilang saya punya kekurangan, saya manusia yang tidak punya kekurangan." Nah, ini adalah orang yang tidak mengakui kelemahannya, alias dia sombong sebetulnya. Orang yang sombong juga cirinya adalah mempertahankan hak-haknya. Kalau dia tahu dia benar, maka dia tidak akan pernah kasih kesempatan. Anda lihat sekarang, kalau kita mau menyeberang sekalipun itu di zebra cross, pengendara motor, pengendara mobil tidak mau berhenti. Padahal kalau mereka belajar SIM-nya dengan benar, bukan nembak, begitu berhadapan dengan zebra cross yang tidak ada lampu merahnya, maka mereka harus mengurangi kecepatan dan mereka harus berhenti dan memberikan kesempatan pada para pejalan kaki untuk menyeberang. Itu aturannya. Tetapi karena mereka merasa punya hak, jadi mereka selalu tidak pernah memberikan kesempatan kepada yang lain. Ini ciri adalah orang yang sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah berupaya untuk mempertahankan nama baik dengan berbagai macam cara. Padahal kita tahu orang ini sudah salah. Ya, tetapi dia coba membela diri. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ada orang yang sudah melakukan korupsi. Ya, ada orang yang sudah melakukan kejahatan, tetapi dia coba membela nama baiknya. Sebetulnya masalah itu akan cepat selesai, bahkan tidak perlu melalui pengadilan kalau dia jujur. Begitu. Ya, jadi para koruptor ini orang yang sudah melakukan kesalahan, sudah salah, tetapi tetap ingin menjaga nama baiknya. Padahal dia melakukan kejahatan begitu. Nah, ini saudara orang yang sebetulnya sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah di situ dikatakan bahwa berupaya untuk balas dendam. Ya. Bahkan sebelum dia membalas dendam, kalau dia disakiti, dia berupaya untuk mempunyai pengakuan dan penghargaan kepada diri sendiri. Orang yang selalu lebih banyak bicara tentang sukses dirinya. Anda bisa lihat pada hari ini penggambaran kalau orang sukses itu selalu digambarkan foto di depan mobil yang mewah, foto di depan rumah di sebuah klaster perumahan yang mewah, begitu. Itu adalah gambar dunia yang menggambarkan tentang kesuksesan. Kalau Anda belajar dari firman Tuhan, itu bukan ukuran orang hidup di dalam Tuhan. Jadi kita sendiri sebagai seorang anak Tuhan tidak perlu mencontoh hal yang seperti itu. Seperti Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap mulia dalam ukuran-ukuran dirinya, dalam ukuran-ukuran dunia, tetapi begitu mengenal Kristus, semua itu dianggap jadi sampah. Jadi saudara mesti belajar dalam ukuran-ukurannya Kristus, bukan ukuran-ukurannya dunia. Yang selanjutnya Anda bisa melihat di dalam slide. Ya, tadi saya bilang dia berusaha membalas dendam. Orang sombong itu dia tidak akan pernah bisa diam sebelum orang yang menyakiti dia akan dibalas dengan kekuatan dia sendiri. Dia lupa pembalasannya itu adalah haknya Tuhan. Jadi dia memakai kekuatannya sendiri untuk membalas pada orang itu yang sebetulnya itu adalah haknya Tuhan. Betapa sombongnya dia. Ya, saya menyampaikan hal ini tujuannya bukan saudara sedang merenungkan orang lain si siapa, tapi mari kita merefleksi, mari kita bercermin terhadap kebenaran ini kepada diri kita sendiri. Tidak perlu kita menghakimi orang lain. Ya. Kemudian orang seperti ini saudara-saudara berupaya untuk mencari pengetahuan duniawi. Itu makanya kalau orang seperti ini punya gelar, maka gelarnya itu tidak boleh satupun ditinggalkan. Kartu namanya pun harus mencantum gelar-gelarnya itu. Beda dengan banyak orang yang pintar, tidak mencantumkan gelarnya, tetapi dengan pembawaan hidupnya, dengan pembicaraannya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang
punya intelektualisme yang luar biasa begitu, kemampuan nalar yang luar biasa. Pada hari ini banyak orang yang punya gelar yang katanya sekolah tinggi, tapi sebetulnya maaf, menurut firman Tuhan mereka adalah orang yang bodoh. Ya, orang seperti ini juga karena merasa dirinya pintar, dia juga nggak perlu mendapatkan nasihat dari orang lain. Kemudian dia menjadi orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, misalnya dia melihat, wah dasinya orang itu paling buatan Mangga 2 begitu. Nah, dasi saya ini buatan dari Eropa begitu, bermerek. Dia rumahnya cuman di Pondok Gede gitu, saya rumahnya di Pondok Indah. Itu merasa dirinya selalu menjadi lebih baik begitu kira-kira. Kemudian orang seperti begini juga memiliki pemikiran yang tinggi tentang dirinya sendiri agar dapat mencapai gambaran diri yang baik begitu. Dia merasa nyaman gitu karena jam tangan yang dia pakai merek yang mahal begitu, dan dia merasa saya lebih baik daripada yang lainnya. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Kemudian orang seperti begini, dia tidak bisa hidup dengan sebuah nilai yang benar. Selalu dia melihat kira-kira apa yang sekarang yang sedang menjadi pemikiran orang banyak. Dia hidup dengan trennya orang banyak. Maka dia akan mengikuti tren orang banyak begitu. Jadi dia tidak punya nilai kebenaran. Sedangkan nilai dunia ini kan selalu berubah-ubah, tergantung zaman. Tetapi yang namanya kebenaran itu tidak berubah-ubah, saudara. Makanya jangan ngikuti nilai dunia, sudah akan menjadi gila. Ikutilah nilai kebenaran. Dan orang seperti begini juga menemukan kebesaran melalui penggunaan kuasa atas orang lain. Semakin dia arogan, semakin dia sombong, dia akan terlihat menjadi orang yang begitu bengis, menjadi orang yang begitu galak, gampang membentak, gampang memerintah orang lain. Nah, ini perbedaan dengan kekristenan, saudara-saudara. Siapa yang terbesar justru menunjukkan dirinya sebagai seorang pelayan, sebagai orang yang melayani, bukan sebagai seorang yang tuan besar yang cuma duduk-duduk. Maaf ya, kalau dalam kebaktian datang tepat waktu atau datang sesudah jam ibadah dimulai, pulang lebih cepat. Tapi dia berpikir inilah seorang penguasa, seorang yang hebat itu seperti begitu. Dan karakteristik orang angkuh ini adalah, saudara tahu ya, orang seperti ini dia memandang kalau kita terlalu rendah hati, kita terlalu sabar, itu justru bukan tanda kekuatan, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan begitu. Nanti kita akan diinjek-injek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita sekarang bandingkan kerendahan hati menurut versinya firman Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat di dalam hal yang pertama, kalau tadi dikatakan bahwa menurut dunia jangan pernah mengakui kelemahan. Justru di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Orang yang hidup di dalam Tuhan, kelemahan itu tidak perlu ditutupi, justru diakui. Oke lah, saudara coba ingin melihat alis saudara tidak baik begitu ya, lantas saudara coba gambar dengan pensil alis. Lantas rambut saudara yang tidak begitu banyak, saudara coba bikin keriting, agak dibikin bagaimana supaya kelihatan berombak banyak begitu. Oke lah. Kemudian saudara coba mencat tubuh kulit saudara seperti yang dilakukan oleh almarhum Michael Jackson. Oke. Mungkin saudara-saudara yang pendek bisa menaikkan tinggi saudara dengan menggunakan hak sepatu yang tinggi. Oke. Apalagi? Saudara mungkin bisa merubah penampilan saudara. Muka saudara dioperasi, hidung saudara yang tadinya minimalis sekarang bisa menjadi mancung begitu. Oke. Semua itu tidak dilarang. Tetapi kalau saudara melakukan itu semua untuk menutupi semua kekurangan saudara, itu justru menandakan bahwa saudara adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan diri saudara. Dan saudara adalah menjadi orang yang selalu konflik, bukan saja dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Saudara belum selesai dengan diri sendiri. Artinya saudara bukan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah menyadari keadaan dirinya, bahwa penciptaan Tuhan atas dirinya itu unik, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya teringat dengan sebuah cerita. Satu hari burung gagak itu dia komplain, saudara. Dia merasa
kok Tuhan itu menciptakan dia warnanya hitam, suaranya tidak bagus. Dia melihat sebuah burung yang berwarna putih, berjambul kuning atau keorangean gitu, ya, dengan paruh yang bagus, bibir yang bagus begitu. Dia ngiri sekali dengan burung kakatua. Tetapi tatkala diwawancarai dengan burung kakatua, ini sekedar cerita saja, burung kakatua bilang, ya saya memang berwarna putih, tapi saya merasa saya masih kalah dengan burung nuri. Burung nuri itu bulunya indah berwarna-warni dan suaranya lebih bagus daripada saya. Maka burung gagak ini coba mewawancarai burung nuri. Gimana, Nuri? Apa benar yang dikatakan oleh burung kakatua bahwa kamu ini berbahagia karena bulumu begitu bagus, indah, dan suaramu begitu indah? Tetapi ternyata burung nuri ini tidak tertawa, dia tidak gembira. Dia berkata, saya juga susah, katanya begitu. Saya cemburu dengan burung merak. Burung merak itu dianugerahkan pencipta dengan kemewahan bulu yang begitu indah, sehingga begitu banyak orang senang dengan keindahan bulunya. Saya pengen sekali mempunyai bulu seindah burung merak. Maka pergilah burung gagak kepada burung merak dan dia bertanya kepada burung merak, bro, benar kamu adalah burung yang paling berbahagia karena mempunyai bulu yang indah seperti dikatakan oleh saudara Nuri, begitulah kira-kira. Burung merak bilang begini, ya, aku bangga dengan buluku yang indah, tetapi aku menjadi tidak suka. Karena gara-gara buluku yang indah, aku selalu dikurung untuk dipertontonkan kepada banyak manusia. Aku cemburu sama kamu, gagak. Walaupun bulumu hanya satu warna tidak seindah buluku, tapi kamu bisa terbang bebas. Disitulah burung gagak baru menyadari, walaupun bulunya hitam, tidak punya suara yang indah, tapi dia lebih bebas daripada burung-burung yang lain. Kalau saudara menyadari keadaan saudara, bahwa kekurangan saudara itu sebetulnya adalah kelebihannya orang lain, maka saudara tidak akan pernah menyesal. Pernahkah saudara berpikir kenapa penyanyi-penyanyi yang bagus itu rata-rata giginya menonjol? Sementara ada banyak orang yang punya gigi tonggos, giginya keluar itu, dia menyesal sekali dan dia mengutuki dirinya. Padahal di balik gigi yang menonjol itu bisa menghasilkan suara yang bagus. Kenapa? Karena saudara sibuk untuk menyesali keadaan diri saudara, ya, sementara yang lain dia belajar menemukan di balik kekurangan ini ada anugerah Tuhan yang seperti apa. Nah, itulah orang yang kalau tidak rendah hati dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akan konflik, bukan saja dengan orang lain, tapi konflik dengan dirinya sendiri. Jadi pelajaran kerendahan hati ini penting sekali, saudara-saudara. Ya, di balik pelajaran ini, kalau saudara rendah hati terhadap sebuah persoalan atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi, baik itu serangan dari luar ataupun datang dari dalam, tapi kalau saudara rendah hati, saudara tenang, itu justru membawa hikmah yang luar biasa. Yang kedua, di dalam Filipi 2 ayat 5-8, kalau Anda bandingkan dengan yang tadi, orang yang sombong itu selalu mempertahankan hak-haknya, tetapi orang yang rendah hati itu selalu belajar menyerahkan hak-haknya. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Anda bisa bayangkan seorang raja di atas segala raja, pribadi yang luar biasa, tatkala dia ditelanjangi, dia dilecehkan, dia diperintahkan, diludahi begitu saja, dan dia dibunuh dengan cara yang biadab. Bisa saja Kristus melawan, tetapi dia tahu panggilannya, dan dia pasrah, dan dia menyerahkan diri. Itu pribadi yang sangat rendah hati. Hati-hati pada waktu Anda coba membalas orang lain yang menjahati saudara, yang melakukan hal yang tidak baik. Percayalah, saudara sedang menjadi pribadi yang sombong,
Yang ketiga yang tadi saya katakan, kalau di dalam orang-orang dunia, dia akan berupaya untuk mempertahankan nama baik dengan segala cara. Kalau kita di dalam Tuhan, nantikan segala satu itu pemulihan dari Tuhan. Percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan kembalikan saudara. Coba lihat Yusuf, dia difitnah. Ya. Coba lihat Daniel. Coba lihat Ayub direndahkan. Semua sahabat-sahabatnya menghina Ayub. Daniel dengan teman-temannya dilecehkan. Ya. Tetapi lihat, Tuhan memuliakan mereka. Ada waktunya, saudara, di dalam hidup ini. Ya. Kalau tadi di dalam dunia dikatakan kita berupaya untuk pengakuan dan penghargaan kepada diri sendiri, di dalam Tuhan, saudara, Anda nggak perlu melakukan hal seperti itu. Ya. Pujian yang resmi itu selalu datang daripada orang lain. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini Amsal 27 ayat yang kedua. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, belajarlah. Kalau melakukan segala sesuatu, nggak perlu dapat pujian. Kalau apa yang Anda lakukan, orang lain tidak lihat, Tuhan lihat loh saudara. Maka dia bisa membalas berlipat kali ganda. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain, Anda sudah mendapat upahnya, saudara-saudara. Tapi kalau Anda melakukan segala sesuatu dan orang tidak melihat, dan saudara tidak mengharapkan pamrih atau terima kasih dari mereka, percayalah, Tuhan akan selalu menghitung kebaikan saudara. Orang yang rendah hati tidak perlu melakukan segala sesuatu mendapatkan pujian dari orang lain. Orang yang rendah hati bukan pribadi yang gila hormat. Begitu. Orang yang gila hormat itu nanti akhirnya jadi gila beneran. Stres dengan dirinya begitu. Orang dunia yang merasa dirinya arogan, sombong, dia nggak perlu dapat nasihat orang lain. Tetapi dengarkan Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Orang yang pintar menurut Amsal mempunyai banyak penasehat. Orang yang rendah hati belajar dengarkan nasihat. Tidak mudah, saudara-saudara, dalam posisi sebagai seorang presiden yang sudah mengeluarkan keputusan presiden. Tiba-tiba karena mendengarkan banyak masukan dan kritik, tiba-tiba keputusan itu dicabut hanya dalam jangka waktu 1 hari. Itulah presiden kita. Itu menandakan bahwa tidak serta-merta seorang yang berkuasa, punya kuasa yang begitu luar biasa, ya, dia tidak mau mendengarkan orang lain. Saya ingin ajak saudara mengingat peristiwa anak Raja Salomo. Seharusnya dia mendengar nasihat para penasehat daripada ayahnya yang rata-rata sudah umur dan berpengalaman. Tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang-orang tua. Dia mencari nasihat dari teman-teman sebayanya yang belum berpengalaman. Apa yang terjadi? Kerajaannya terpecah menjadi 2. Dan yang pecah 10 suku lebih banyak meninggalkan dia. Saya mau beritahu saudara, upah orang sombong itu tidak diterima seketika. Orang sombong, bahkan penulis Yakobus mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi lawan. Begitu Anda sombong, lawannya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Tetapi kalau Anda rendah hati, Tuhan akan menjadi sahabat saudara. Dan banyak orang akan memuji dengan saudara, dengan luar biasa. Ya. Dan Anda bisa belajar dari slide ini bagian-bagian yang lain. Saya akan menutup dengan kenapa sih orang itu bisa menjadi angkuh, bisa menjadi sombong dan tidak rendah hati. Penyebab permukaannya, saudara-saudara. Mereka biasanya mengobral, ini di dalam slide juga ada, Anda bisa lihat, mengobral konsep kesuksesan duniawi. Ya, tentang pencapaian, tentang penerimaan, tentang kemakmuran, tentang kemampuan. Di dalam Mazmur 52 ayat 9, lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Hari ini dunia begitu kaget, hanya dalam hitungan bulan. Tiba-tiba usaha-usaha banyak orang-orang besar, orang-orang hebat rontok. Penghasilan turun drastis.
terjadi PHK yang besar. Banyak gereja-gereja yang selalu bicara tentang kemakmuran. Sekarang kaget, ada begitu banyak anggotanya, ada banyak begitu pendetanya. Bukan saja terkena COVID, tapi mati karena COVID. Kenapa? Karena kita lupa bahwa pusat hidup manusia itu bukan diri sendiri. Pusat hidup manusia itu tetap Kristus. Allah masih berdaulat. Bagi orang benar, kematian itu tidak perlu menakutkan, tidak perlu jadi aib. Paulus bilang begini kok, saya ini bingung, saya ini diperhadapkan kepada dua hal. Pulang bergabung sama Bapa di surga itu lebih baik bagi aku, tapi kalau aku hidup, aku masih dipakai untuk melayani kalian semua dan menguntungkan kalian semua. Problemnya cuma itu saja. Tapi banyak hamba Tuhan takut mati. Kenapa? Karena asetnya, hartanya terlalu banyak. Hati-hati saudara-saudara, orang yang tidak rendah hati, yang lupa bahwa hidup ini adalah amanah, tugas yang sementara. Segala sesuatu aset yang diberikan itu adalah pinjaman untuk melaksanakan tugasnya. Bukan untuk memakmurkan diri untuk kepentingan diri sendiri. Ini ciri orang yang sombong. Nah itu penyebab konsep yang salah. Yang kedua, orang seperti begini mengisi kebutuhan batin dengan sesuatu di luar Tuhan. Seperti kata Yeskiel 33 ayat 31 dan 32. Intinya itu bukan dari Tuhan. Intinya itu adalah sesuatu dari luar. Saya mau katakan saudara, kalau Anda hidup dengan cara yang seperti begini, itu tidak akan pernah memuaskan batin sendiri. Kembali kepada tulisan dari 2 Timotius 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya mau kasih tahu buat saudara, selama fokus hidup saudara adalah ego saudara, diri saudara, kepentingan diri saudara, maka saudara tidak akan mungkin menjadi orang yang rendah hati. Hidup hanya berfokus kepada Tuhan. Dengarkan kalimat saya, menjadi seorang Kristen bukan menjadi orang yang ingin kaya. Menjadi seorang Kristen adalah menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi orang yang fokusnya pada Kristus, menyenangkan Tuhan. Soal berkat, soal kekayaan, soal popularitas, soal kedudukan, itu adalah bonus yang diberikan oleh Tuhan. Jangan kejar itu, kejar Kristusnya. Dan jangan duakan, tidak mungkin Anda bisa menduakan itu semua. Yang ada hanyalah Anda memanfaatkan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kenapa kita bisa menjadi orang yang sombong? Karena nilai-nilai yang salah seperti tadi. Jadi saya mau kasih tahu, akar penyebabnya adalah keyakinan yang salah. Sudah sepantasnya saya merasa berarti dan bangga karena saya telah bekerja keras untuk membangun kehidupan yang sukses. Nah ini dia, keyakinan yang salah. Dan yang kedua, saya mau perbaiki dengan keyakinan yang benar. Suksesku bukanlah usahaku sendiri. Yang menghasilkan keangkuhan. Ya, kalau sukses itu dihasilkan karena kekuatan sendiri, itu hanya menghasilkan kesombongan. Tetapi saudara berkata begini, apa yang ada pada saya sekarang itu semua karena Kristus yang membangun karakter saya. Hanya apa yang dilakukan Kristus di dalam diriku yang akan memberikan hasil yang kekal. Ya, seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, belajarlah menjadi orang yang rendah hati. Dan sebagai akhir daripada khotbah saya pada saat ini, belajarlah hidup seperti Kristus yang rendah hati. Caranya bagaimana? Pertama, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda memakai dasi, memakai jas, hanya ingin menunjukkan kebesaran saudara, sebaiknya saudara ganti baju, pakai pakaian yang biasa untuk mengingatkan bahwa saudara manusia biasa. Jangan sampai pakaian-pakaian atribut saudara justru menyombongkan diri saudara. Itu menjadi malapetaka buat kita. Yang kedua, melepaskan hak istimewanya dan mengambil rupa seorang hamba. Lihat Kristus, dia Tuhan di atas segala tuan yang dipertuan di dalam hidup ini. Tapi dia mengambil rupa hamba. Nah ini yang tidak dipelajari oleh gereja. Gereja hanya belajar begini, Kristus dulu mati supaya kita merdeka dari dosa, dia rela miskin supaya kita jadi kaya. Yang kita tangkapnya itunya,
supaya kita jadi kaya. Tapi kita tidak pernah belajar nilai pengorbanannya, kehambaannya, kerendahan hatinya. Saya pernah berhadapan dengan seorang filantropis Indonesia. Orangnya rendah hati dan umurnya sudah umur 80-an. Saudara tahu, orangnya bersahaja sekali, tapi dia memakai kekayaannya untuk menolong begitu banyak orang di dalam hidup ini. Sekali lagi Tuhan berkata, orang akan mengenal Bapamu di surga melalui perbuatan-perbuatan baikmu. Dunia bukan mengenal Allah kita dengan ibadah kita, tetapi dengan perbuatan baik. Dan lihat Kristus Yesus, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jangan pernah belajar jadi seorang pemberontak. Seorang pemberontak adalah ciri daripada kesombongan. Tapi kalau Anda rendah hati, sekalipun Anda dilecehkan, sekalipun Anda dihina, Anda akan tetap diam. Dan Anda akan tetap percaya bahwa Tuhan akan membela kasus saudara. Belajarlah dari presiden kita, berapa banyak kali dia dibully, dia dihina sebagai seorang anak PKI, keturunan PKI. Dia dihina yang macam-macam, tapi apakah dia sibuk untuk membuat laporan pada polisi? Dia mendiamkan semua kasus, dia sibuk membangun negara ini, sampai negara ini bisa menjadi makmur. Saya pikir kita perlu belajar nilai-nilai yang benar, menjadi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bawalah setiap orang di dalam ibadah pada hari ini untuk menjadi orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Karena pada waktu kami sombong, kami sebetulnya sedang menghancurkan diri kami, menghancurkan masa depan kami. Bahkan kami menjadi teladan yang tidak baik bagi keluarga, bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami, bagi orang tua mertua kami, bagi lingkungan kami. Tetapi di dalam kerendahan hati, justru air itu akan mengalir ke tempat hati-hati yang rendah. Air yang dari surga, berkat yang dari surga, berkat daripada Allah akan datang kepada setiap kami yang rendah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Ajari kami untuk menjadikan Kristus pusat kehidupan kami. Tujuan hidup kami hanyalah Kristus semata-mata, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang lainnya adalah bonus yang dihadiahkan, yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua jemaat GKSI Bethlehem dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja kami dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan Engkau melindungi kami senantiasa daripada mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.